Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi fataha fi syahri Ramadan abwabal jannah wa ja'ala shaumahu wiqayah minan nar wa junnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jammala naharahu bi fadilatis shiyam wa zayyana laylahu bi sunnatil qiyam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-basyirun nadhir was sirajul munir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita masih diberi nikmat berkesempatan berada di bulan Ramadan yang mulia, bulan dilipat gandakannya pahala, bulan yang merupakan rahmat pada awalnya, ampunan pada pertengahannya, dan pembebasan dari api neraka pada akhirnya. Sholawat beserta salam, marilah senantiasa kita senandungkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberi suri tauladan kepada seluruh umat manusia. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi perilaku orang tua terhadap anak. Perilaku orang tua terhadap anak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku baik dan perilaku buruk. Perilaku buruk orang tua misalnya mencela, menghina, mengancam, sehingga anak menjadi penakut, tidak percaya diri, rendah diri. Akhirnya sering mengurung diri, tidak berani berinteraksi, dan juga tidak berani berkompetisi. Janganlah kita selalu menyalahkan anak ketika anak kita kurang baik. Coba tengok juga diri kita sendiri selaku orang tua. Jangan-jangan ada kontribusi kita dalam sikap anak kita yang tidak baik tersebut. Mungkin kita kurang perhatian, mungkin kita kurang menasehati dengan kasih sayang, mungkin kita kurang mendoakan, mungkin kita kurang peduli, mungkin kita sibuk sendiri. Pemirsa rahimakumullah, dalam Al-Quran, anak dapat dikelompokkan dalam beberapa tipologi, yaitu anak sebagai amanah, anak sebagai perhiasan hidup dunia, anak sebagai ujian, dan juga anak sebagai musuh. Dalam kaitannya dengan anak sebagai amanah dari Allah, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban kita bagaimana fasilitas pendidikan yang telah kita berikan kepada anak-anak kita. Dalam kaitannya dengan anak sebagai perhiasan dunia, Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Betapa banyak orang tua yang selalu menceritakan kehebatan-kehebatan anaknya. Secara naluriah, manusia memiliki kecenderungan untuk senang terhadap anak. Betapa senangnya ketika anak cucu lahir, menimang mereka, mengajak mereka bermain, bercanda dan tertawa bersama. Di situ muncul kebahagiaan. Kemudian ketika mereka sudah mulai dewasa, kemudian mereka menjadi anak-anak yang sukses dan berakhlak mulia. Dalam kaitannya dengan harta, betapa banyak kita saksikan pula orang-orang yang menceritakan kekayaannya, menceritakan kemampuannya untuk membeli segala rupa, membeli baju, membeli sepatu, membeli peralatan rumah, membeli perhiasan indah, sawah, mobil mewah, bahkan rumah yang megah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak juga bisa menjadi cobaan dan ujian. Ketika anak berbuat tercela,
mencoreng nama baik keluarga, maka itu adalah cobaan. Ketika anak memiliki prestasi yang sangat tinggi, yang sangat luar biasa, maka itu merupakan ujian. Apakah orang tuanya akan merasa bangga dan sombong ketika anaknya mencapai kesuksesan yang luar biasa? Ataukah orang tua akan bersyukur dengan meningkatkan ibadahnya? Anak menjadi cobaan dan ujian, baik ketika ia sukses maupun ketika ia terpuruk. Pemirsa rahimakumullah, anak juga bisa menjadi musuh. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat di atas berkaitan dengan persoalan sebagian dari penduduk Makkah yang ingin berhijrah namun dihalangi oleh istri dan anak-anaknya. Setelah berhijrah, mereka menemukan teman-temannya yang lebih dahulu berangkat telah memiliki pengetahuan yang sangat mendalam. Pada saat itu penyesalan timbul, dan kemudian mereka bermaksud untuk menghukum istri dan anak-anaknya. Karena hal itu yang menyebabkan mereka menjadi tertinggal. Kemudian turunlah ayat ini agar tetap terjadi keharmonisan dalam keluarga dan tidak melakukan penghukuman. Pemirsa yang saya hormati, semoga kita menjadi sosok-sosok orang tua yang selalu memberi tauladan dan menanamkan akhlak mulia kepada anak cucu kita. Merekalah generasi Islam masa depan yang punya andil dalam menentukan kemajuan Islam dan ilmu pengetahuan. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi auladina wa la taburruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum. Ya Allah, berilah kami berkah pada anak-anak kami. Janganlah Engkau timpakan mara bahaya kepada mereka. Berilah mereka taufik untuk taat kepadamu, dan karuniakanlah kepada kami rizki berupa bakti mereka kepada kami. Allahumma mla' quluba auladina nura wa hikmah wa ahlihim liqabuli ni'mah wa aslih bihimul ummah. Ya Allah, penuhilah hati anak-anak kami dengan cahaya dan hikmah, dan jadikan mereka hamba-hambamu yang pantas menerima nikmat, dan perbaikilah diri mereka dan perbaiki pula umat ini melalui mereka. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka lahum quwwatal hifzi wa sur'atal fahmi wa shafa'az zihni. Ya Allah, berilah anak-anak kami kekuatan hafalan, kemudahan dalam memahami dan juga memiliki kejernihan hati. Pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita berpuasa dengan penuh totalitas, lahir dan batin, bukan sekedar formalitas, ritualitas, dan rutinitas. Ramadan merupakan madrasah yang paling ideal untuk membentuk pribadi yang bertakwa. Derajat takwa inilah yang merupakan muara tertinggi dari semua amaliyah ibadah kita. Pohon jati berjajar 5. Hujan turun tak reda-reda. Hidup di dunia tak akan lama, jangan engkau mudah tergoda. Jalan-jalan ke Jakarta, hujan turun, badan pun basah. Jika Allah titipkan harta, banyak-banyaklah bersedekah. Buah nangka khas rasanya, buah duren banyak yang suka. Sangat banyak hikmah puasa, sehat jiwa raga, nikmat tiada tara. Kayu dibakar jadi membara, terbakar semua, tidak tersisa. Wahai saudara seiman senegara, selamat menjalani ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.